Dyah Gayatri atau Sri Rajapakni lahir tahun 1276 di Kerajaan Singasari atau sebagai putri bungsu dari Kertanegara. Wafat tahun 1350, meninggalkan putri yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan Dyah Wiyat. Dyah Gayatri menyandang gelar Rajapatni Sri Rajendra Dyah Dewi Gayatri. Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Dyah Gayatri dipersunting oleh Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya wafat di tahun 1309, maka digantikan oleh putranya, yaitu Jayanegara. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh di dalam pemberontakan Ratanca. Ketika Jayanegara meninggal tanpa keturunan, maka sebagai tradisi, raja berikutnya harus merupakan kerabat dari raja sebelumnya. Di sini hanya Dyah Gayatri yang berhak untuk menggantikan Jayanegara. Namun sehubungan Dyah Gayatri mengundurkan diri dari peta perpolitikan dan mengambil langkah sebagai biksuni, maka Raja Majapahit digantikan oleh putri dari Dyah Gayatri, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dan bertahta di tahun 1329, yang kemudian turun tahta pada 1350 bersamaan dengan wafatnya Dyah Gayatri. Tribhuwana Tunggadewi turun tahta kemudian digantikan Hayam Wuruk. Begitulah selanjutnya sejarah dari Kerajaan Majapahit. Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Di sini saya mengambil cerita tentang Dyah Gayatri. Dyah Gayatri ini merupakan sosok yang menyatukan Nusantara setelah ide gagasan di awal oleh ayahandanya, yaitu Prabu Kertanegara gagal karena pemberontakan Jayatatwa. Dengan taktik yang sangat sempurna, Raden Wijaya mengalahkan Jayatatwa, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, disinilah kitab-kitab
atau politik-politik yang dijalankan oleh Raden Wijaya itu digerakkan oleh Dyah Gayatri. Gayatri ini seorang putri yang ahli dalam mengelola dan berpolitik, karena beliau menyimpan buku-buku serat-serat lontar dari kakek dan ayahnya. Nah, kita kembali ke sejarah Empu Baradah. Di zaman Prabu Airlangga, karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah, maka Prabu Airlangga meminta Empu Baradah untuk membelah kerajaan Kediri menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala dan Daha. Dengan kendinya lalu membelah yang berupa sungai. Dan semenjak saat itu, siapapun yang ingin menyatukan dari dua wilayah ini, maka akan hancur. Contohnya, Singasari yang pernah menyerang Kediri dan ingin menyatukan antara Singasari dan Kediri, kerajaannya hancur, diperangi oleh Kediri. Kemudian sama juga ketika Kediri sudah menguasai Singasari, namun tidak lama akan hancur. Nah, atas taktik dari Dyah Gayatri ini, dan hanya Dyah Gayatri ini yang mampu melunturkan kutukan dari Empu Baradah. Karena zaman dulu dengan membelah wilayah itu, Empu Baradah juga mengeluarkan kutukan bahwa siapa yang saling menyerang atau yang menyerang duluan atau yang berusaha ingin menguasai wilayah satu dengan yang lainnya, maka akan hancur. Namun setelah Raden Wijaya memerintah dengan politik yang dijalankan oleh Gayatri, maka Majapahit menjadi besar. Walaupun kebesaran dari Majapahit itu ada pada periode Tribuana Tunggadewi yang menyatukan antara Majapahit Barat dan Timur, karena terikat perjanjian bahwa Majapahit harus dibelah dua antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja. Maka pada saat Raden Wijaya mendirikan Majapahit dibelah dua, meliputi wilayah Lumajang Timur dan wilayah Majapahit dari Mojokerto ke barat. Nah, Tribuana Tunggadewi ini memimpin juga didalangi atau mastermind-nya adalah Dyah Gayatri walaupun sebagai biksuni. Maka pada saat Tribuana Tunggadewi, Majapahit Timur dan Barat bisa bersatu sehingga bisa melebarkan wilayah sampai yang sekarang terkenal menjadi Nusantara. Dan mencapai zaman keemasannya pada Prabu Hayam Wuruk atau cucu dari Dyah Gayatri. Nah, disinilah kesaktian dari Dyah Gayatri mampu melunturkan kutukan dari Empu Baradah dan meneruskan cita-cita ayahandanya untuk membentuk
untuk Nusantara. Di era kehidupan modern ini, Dyah Gayatri menitis ke dalam seseorang yang bernama Presiden Soekarno atau pendiri bangsa pertama kita. Beliau ini mampu menyatukan semua wilayah bekas Majapahit untuk menjadi satu dengan nama Republik Indonesia. Nah, sayangnya Republik Indonesia ini harus terpecah karena adanya otonomi daerah, sehingga daerah-daerah itu bisa berdiri masing-masing menentukan kebijakan wilayahnya. Ya, disinilah kita butuh seorang pemimpin yang merupakan titisan dari Dyah Gayatri kembali. Siapakah orang itu? Kita tunggu saja. Siapa nantinya yang bakal mampu menyatukan kembali wilayah Nusantara ini. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.